Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini tema kita itu tentang sesuatu yang akhirnya akan kamu miliki. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya, buat Sagittarius. Dan itu mungkin membuat kamu terharu ya. Oke. Sagi, tapi ingat ya, Sagi, bacaan ini hanyalah bacaan energi yang bersifat prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Sagitarius semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Sagi, kita fokus ke kartu ini. Yang akhirnya kamu miliki. Yang tidak disangka, akhirnya kamu miliki. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Sagittarius, kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Ya, ada dream. Jadi di sini bercerita tentang mimpi ya. Mimpi yang Sagi miliki. Ya, kamu mungkin punya mimpi, mimpi punya rumah, mimpi memiliki mobil ya, mimpi mungkin mau jalan-jalan ya, atau mimpi memiliki suatu pekerjaan yang bagus, atau mimpi memiliki seseorang yang mungkin yang bisa membuat kamu bahagia ya. Ini tentang sebuah mimpi yang akhirnya mungkin bisa saja beberapa dari mimpi itu akan bisa terwujud. Oke, Sagi, itu aku lihat di sini tentang mimpi yang kamu harapkan bisa terwujud ya. Dan mungkin beberapa dari kamu mungkin ada yang sudah ada terwujud ya, mungkin membuat kamu terharu sekali. Beberapa dari kamu kayak, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil ya. Ya, mungkin dengan usaha yang kamu lakukan semuanya akhirnya terwujud gitu. Atau mungkin beberapa dari kamu kayak, aku pengen memiliki seseorang Kak gitu ya. Pengen seorang yang tulus, yang baik ya gitu ya, bertanggung jawab, ya lemah lembut ya, eee, yang maskulin juga begitu. Dan semua itu ya mungkin bisa akan terwujud. Kita akan coba lihat di sini, apa yang membuat semua itu terwujud nantinya buat kamu. Kita akan coba lihat di sini ya, buat Sagittarius. Apa yang terbaca dari kartu yang sudah kita tebar ini. Di kartu ini, aku melihat di sini ada decision ya. Arti kata ada satu keputusan yang akan kamu ambil di sini. Di sini ya. Karena apa? Kamu punya mimpi. Ada sesuatu yang sudah menjadi impian kamu yang mungkin selama ini sudah belum pernah terwujud gitu ya. Ya, salah satunya seperti mungkin apa yang aku katakan tadi ya. Entah itu tentang cinta, entah itu tentang finansialnya kamu ya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk bisa mendapatkan ataupun memiliki mimpi itu. Caranya bagaimana ya? Usaha ya. Mungkin ada beberapa dari kamu seperti, aku pengen memiliki pekerjaan ya, dan aku selama ini sudah masukin lamaran ke sana ke sini, tahu-tahu ya mungkin tidak ada tidak ada panggilan begitu ya, itu mungkin di suatu daerah. Nah, mungkin di situ kamu harus bisa membuat keputusan, wah kalau di daerah ini tidak ada sesuatu yang bisa aku lakukan ya, mungkin tidak ada yang akan menerima aku ya. Saatnya mungkin aku keluar dari zona nyaman aku. Aku mungkin bisa saja ke luar negeri ya, mungkin bekerja di luar negeri atau bekerja di luar kota ataupun dimanapun. Intinya kamu mencoba untuk keberuntungan kamu di sana. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu kayaknya mimpi itu akan terwujud. Wah, tiba-tiba aja nih ada datang seseorang, teman, siapapun itu ya, yang berikan jalan kepada kamu untuk kamu memutuskan ya bahwa diri kamu harus mungkin bekerja ke luar negeri gitu ya, atau bekerja kemana begitu ya. Karena di suatu tempat kamu juga tidak terlihat bahwa tempat itu seperti akan memberikan suatu pekerjaan yang baik ya untuk kamu gitu ya. Namun di situ akhirnya kamu coba untuk keluar dari kondisi nyaman kamu ya, dan akhirnya di situ akhirnya kamu menemukannya. Nah, begitu juga mungkin dengan hal percintaan yang kamu. Mungkin beberapa dari kamu lebih kayak ingin memutuskan suatu keadaan ataupun suatu hubungan ya.
kamu punya hubungan nih dengan seseorang, di mana orang itu awalnya sih aku cinta dia, kita sayang gitu loh, saling, memahami satu sama lain gitu, dan saling mengerti kekurangan masing-masing. Namun ya mungkin selang waktu berjalan, semuanya berubah, jadi berubah, dan kita tahu, sama-sama tahu siapa dia, siapa aku sebenarnya, ya di situ mungkin terjadilah sebuah konflik yang membuat kita mungkin tidak satu frekuensi lagi begitu, dan akhirnya mungkin kamu memutuskan, wah ternyata dia orang yang toksik ya, wah ternyata dia orang yang egoisnya tingkat tinggi ya. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk mungkin melupakan dia atau meninggalkan dia, ya Sagittarius. Jadi itu yang membuat kamu merasa kayak aku harus memutuskan sesuatu agar agar mimpi aku bisa terwujud gitu loh. Karena aku punya mimpi memiliki seseorang yang tulus, memiliki seseorang yang mungkin tidak toksik gitu ya, memiliki seorang yang sayang sama aku. Nah, sekarang aku miliki adalah orang seperti ini, apakah aku harus pertahankan? Di situ kamu harus membuat keputusan, ya. Dan itu mungkin akan membuat kamu merasa kayak saat kamu sudah memutuskan itu, maka mimpi kamu akan terwujud. Itulah yang membuat kamu terharu. Wah, ternyata begini ya. Kita harus bisa berani mengambil satu keputusan begitu. Jadi kita tidak tidak apa ya, tidak disakiti terus-menerus begitu. Karena apa? Kita harus sayang sama diri kita. Kita harus mencintai diri kita dulu. Ya, setelah itu baru kita mencintai orang lain. Setelah itu orang lain baru bisa mencintai kita, begitu. Karena kita yang harus dulu mencintai diri kita ya. Jadi itu yang aku lihat dari sebuah keputusan yang akan kamu ambil di sini buat Sagittarius, oke? Dan di sini aku lihat tentang sebuah keyakinan, belief ya. Kamu punya keyakinan bahwasanya kamu akan selalu diterangi oleh bulan, oleh matahari, oleh sinaran ya. Arti kata tidak akan ada kegelapan buat kamu di sini, Sagittarius. Jika kamu punya mimpi, lalu kamu akan bisa wujudkan karena jalan kamu akan selalu diterangi. Disitulah kamu mungkin mulai berekspektasi gitu ya, mulai berjuang, ya kamu mulai mengusahakanlah semuanya ya begitu. Ya, aku lihat juga di sini ada sebuah keyakinan kamu di mana apa yang kamu impikan itu bisa akan terwujud. Di mana mungkin kamu akan memiliki rasa nyaman ya, memiliki ketentraman, memiliki mungkin seseorang yang bisa membuat kamu bahagia ya. Di sini ada rumah ya. Kamu yakin mungkin akan menemukan seseorang yang memberikan rasa nyaman kepada kamu. Inilah tentang energi yang kamu miliki ya, Sagittarius. Oke? Ada keyakinan kamu tentang mimpi yang kamu miliki. Ya, mungkin selama ini aku cuma bermimpi, aku cuma berhayal ya. Saatnya aku yakin semua mimpi itu akan jadi kenyataan. Disitulah kamu akan merasa kayak terharu ya. Mungkin juga kamu sampai meneteskan air mata ya. Karena saking terharunya. Karena selama ini sudah cukup perjuangan yang kamu lakukan sampai tetes darah terakhir gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu merasa kayak wah aku udah kayak capek, jenuh gitu. Saatnya aku mungkin, mendapatkan satu keadilan. Di situlah akhirnya kamu mendapatkan keadilan, ya. Emang dulunya kamu pernah merasakan bahwa, wah saking terlalu banyak masalah akhirnya aku pengen menutup diri, aku pengen menjauh dulu nih dari semua kehidupan-kehidupan yang glamor, kehidupan yang mungkin penuh tipu daya atau apa ya, dan akhirnya kamu coba untuk healing di sini. Kamu coba untuk menyendiri gitu ya. Kamu coba untuk merenungi apa yang harus aku lakukan ke depannya, apa yang harus aku lakukan buat diri aku gitu loh. Intinya kamu coba introspeksi diri. Dan ternyata saat dengan meditasi kamu, kamu menemukan jawaban itu, ya, menemukan jawaban itu, buat Sagittarius, oke? Sagittarius, aku yakin di sini, ada kalanya kamu capek dan istirahat dulu sejenak. Ada kalanya kamu untuk menyendiri dulu, ya tidak harus kamu memaksakan apa yang kamu mimpikan itu harus terwujud, tidak. Ada waktunya kamu untuk istirahat sejenak. Nah, lalu besok ya kamu berusaha lagi. Ya, terkadang kita manusia pasti punya rasa capek, pasti punya rasa jenuh, pasti punya rasa kayak gimana ya, sedih gitu ya. Nah, mungkin waktunya kamu untuk menyendiri dulu. Maka dengan itu nanti kamu akan menemukan sebuah solusi ataupun jalan. Dan itu nantinya akan membuat kamu terharu ya. Oke? Kamu tidak akan menyangka nantinya semua itu mimpi itu akan terwujud. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini? Oleh Sagittarius. Sagittarius. Apa yang terbaca? Oh, banyak sekali ya. Kita kembalikan. Ini. Oke, fokus ke kartu ini ya. Buat Sagittarius.
Satu lagi. Kalau kelamaan kamu skip ya. Sulit keluarnya. Oke. Di sini ada Eight of Cup. Di sini yang aku katakan tadi ya, dimana mungkin kamu memutuskan untuk meninggalkan seseorang, ya mungkin itulah keputusan terbaik bagi kamu, ya emang harus kamu ambil keputusan itu. Oke? Nah, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Di sini juga ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada sama ya, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat Sagittarius, kita akan coba lihat di sini. Ini lampunya kok terang banget ya. Coba. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Eight of Cup. Memang sebuah perubahan ya, perubahan besar akan terjadi saat kamu sudah meninggalkan seseorang yang memang harus kamu putuskan untuk meninggalkan dia, dan akhirnya kamu mengalami suatu perubahan. Dan aku melihat perasaan kamu di sini akan begitu sangat kuat dengan mungkin adanya seseorang yang akan datang kepada kamu, dan seseorang ini mungkin akan memperjuangkan kamu juga ya. Kenapa kamu harus memutuskan itu? Karena agar kamu bisa membuka hati kamu untuk orang lain, seseorang yang mungkin lebih pantas buat kamu di sini, Sagittarius. Itu ya, itu aku rasakan di sini. Jadi kamu jangan merasa ragu untuk meninggalkan seseorang jika seseorang itu mungkin tidak ada kejelasan. Jika seseorang itu mungkin selalu menyakiti kamu. Karena nggak mungkin kamu bertahan dalam kondisi disakiti terus-menerus gitu ya. Siapa juga orangnya yang mau disakiti ya, Sagi. Jadi di situ kamu harus berani mengambil keputusan. Jangan kamu merasa ragu, khawatir ya. Wah, nantinya kalau aku putuskan ini, kalau aku tinggalkan dia, apakah aku akan dapat pengganti begitu ya. Nah, kamu jangan khawatir, di sini akan dapat seseorang yang akan perjuangkan kamu akhirnya. Ya, aku melihat itu di sini. Terkadang memang kamu sedikit menderita akan hal itu. Saat awal-awal sih pasti ya kita menderita, kita galau, kita gelisah, kita merasa kayak sengsara gitu ya, merasa meninggalkan seseorang yang kita cintai. Tapi kalau kita disakiti, apakah kamu mau bertahan ya? Begitu. Itu terpenting. Dari sini ada Five of Pentacles. Memang beberapa dari Sagittarius pernah mengalami suatu kesengsaraan ya, entah itu dalam hal percintaan, entah itu dalam hal finansial. Makanya di sini ada silent. Kamu diharapkan untuk mungkin merenungi, berhenti sejenak, atau kamu butuh healing di sini. Jadi lakukanlah itu. Agar apa? Agar nanti muncul kembali energi positif yang akan membawa kamu kepada perubahan hidup kamu. Oke, Sagi. Itu yang aku lihat di sini. Tentang sebuah kesengsaraan yang kamu rasakan. Emang namanya kita manusia ya, kita tidak perlu memperjuangkan segala sesuatu itu ya dengan ambisi begitu. Ada kalanya kita untuk berdiam sejenak. Ada kalanya kita istirahat gitu. Istirahat dari segala hal-hal yang mungkin membuat kita merasa jenuh. Ya, perlu itu ya. Ya mungkin kamu perlu liburan, ya udah pergi liburan gitu. Karena atau kamu pengen menyendiri, ya kamu sendiri dulu gitu. Jangan kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin akan menghancurkan hidup kamu juga nantinya. Ya, begitu. Oke, Sagittarius. Kita akan lihat selanjutnya dengan Eight of Pentacles. Disinilah akhirnya saat kamu sudah mulai berhenti sejenak, saat kamu sudah healing, saat kamu sudah mengupgrade energi kamu, muncullah ketekunan kamu. Muncullah sebuah aktivitas ataupun sebuah kreativitas kamu di sini yang membuat kamu mungkin tidak ya bisa melupakan itu gitu. Bisa melupakan kesedihan, bisa melupakan kesengsaraan ya. Semua itu bisa kamu lepaskan, kamu lupakan ya. Dengan ketekunan kamu, entah itu ketekunan kamu untuk memperbaiki diri, ketekunan kamu mungkin dalam menata ulang kembali hidup kamu ya. Dengan begitu akhirnya kehidupan kamu akan mulai seimbang. Karena di sini aku melihat ada Ten of Cup. Ten of Cup itu adalah gambaran kebahagiaan yang akan kamu miliki, dan akhirnya ini akan kamu miliki segera ya. Dan mungkin kamu sempat terharu juga. Wah, akhirnya aku juga bisa bahagia. Karena selama ini aku cuma hanya bisa bermimpi untuk menemukan orang yang tepat ya, bermimpi menemukan seorang yang tulus, yang bahagia ya. Dan akhirnya mimpi itu bisa akan terwujud di sini.
Oke? Karena di sini juga ada perubahan ya, ada wheel of fortune. Roda itu akan selalu berputar. Di mana saat kamu merasa kayak, wah tidak bahagia, ya di mana kamu saat merasa sengsara, disakiti, dikhianati, atau sedih, ya ada kalanya kamu akan merasa hidup kamu akan bahagia. Ya mungkin dengan kehadiran seseorang di sini. Kehadiran seseorang yang bisa membuat hidup kamu berubah drastis ya. Mimpi kamu itu mungkin bisa saja kamu dengan dia bersama-sama untuk mewujudkannya kembali. Entah apakah itu ya, mungkin dari segi finansial, dari segi asmara kamu ya, cinta kamu ya mungkin, selama ini kamu merasa kayak, "Ah, aku punya banyak beban," gitu, beban tanggung jawab di mana aku pikul sendiri. Namun saat kamu ketemu dengan seseorang ini, maka dia mungkin akan bisa, eee, merubah tanggung jawab kamu itu menjadi sebuah, kebahagiaan yang luar biasa, begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini ada King of Swords, dan juga seseorang ini aku lihat ya, dia akan bisa, membuat suatu keadaan itu menjadi seimbang, dan dia mungkin akan bisa memberikan apa yang kamu butuhkan di sini, ya Sagi. Jadi seseorang ini, saat kamu sudah meninggalkan seseorang, ya emang akan hadir seseorang. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan risau gitu ya, seseorang itu akan datang kepada kamu. Ya, mungkin dalam bentuk yang berbeda ya, tidak seperti orang-orang di masa lalu. Ya mungkin dia akan menjadi orang yang tulus, orang yang baik gitu ya, orang yang akan membahagiakan kamu, orang yang akan selalu berkorban buat kamu ya, begitu. Oke, Sagi. Nah, mungkin itu yang terbaca di sini tentang sesuatu yang akhirnya akan kamu dapatkan, yang akan kamu miliki ya. Mungkin beberapa dari kamu yang ingin memiliki kebahagiaan ya akan terbukti di sini, akan terwujud di sini. Ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Oke, buat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu terhibur atau menemukan solusi ya. Karena tarot ini bisa saja kamu jadikan alarm bagi kamu untuk selalu berpikir positif gitu ya. Karena tarot itu kan isinya itu aja. Intinya untuk mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik ya, selalu melakukan hal yang positif agar kamu juga mendapatkan yang positif. Oke, buat Sagittarius sampai ketemu lagi, dadah.